masih berkabar kalau satu hari sebelum saya berangkat ke Palu. Nanti juga mudah-mudahan untuk ini bisa juga minta tolong sama kecil lebih bagus. Mandi ke Senin berangkat sudah. Sebenarnya tempat ini merupakan gabungan dari beberapa tempat-tempat klasik dan tempat-tempat indah ya menurut saya di kawasan Eropa Barat, Timur dan juga London ya, Inggris ya, karena bentuk bangunan di sini ada ciri khasnya mewakili beberapa tempat itu yang utama di Eropa ya. Tempat ini, kawasan ini juga memang kita siapkan ada tiga sebetulnya yang bergabung menjadi satu di sini. Pertama, tidak lepas dari bisnis kita sebagai ruang perkantoran, kami menyiapkan ruang coworking. Halo seluruh pemirsa Berita Kota Makassar, satu informasi 4 media bisa dibaca, didengar, dan juga bisa ditonton. Bersama saya Rahma, hari ini luar biasa sekali eksklusif di podcast Berita Kota Makassar. Kita bukan di latar merah dengan hitam ya, artinya kita bukan di studio Berita Kota Makassar. Kita sedang berada di luar dengan suasana yang berbeda dan cukup menarik, cukup cantik juga hari ini. Masih satu gedung, pemirsa, di gedung Berita Kota Makassar, tentunya di Jalan Urip Sumoharjo, di gedung Geraha Pena Fajar. Ada yang baru ternyata, dan tepat pada hari ini merupakan bukan grand opening, tapi peresmian dari berbagai tempatnya ya. Jadi ada beberapa spot yang memang menarik di tempat ini, yaitu Cafe Vena de la Ville. Sudah bersama dengan Direktur Utama Fajar Geraha Pena. Assalamualaikum Pak Irwan Muharyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah. Oke, aktivitas dari pagi ngapain aja Pak? Ya, kebetulan hari ini karena memang hari ini kita tentukan acara opening ceremony dari tempat ini, ya aktivitas dari pagi ya mempersiapkan segala sesuatu yang terkait atau berkaitan dengan kegiatan opening ceremony. Oke, baik. Berarti belum grand opening ya Pak ceritanya? Ya, belum grand opening. Belum grand opening, tapi hari ini di opening ceremony apa saja yang kemudian diperkenalkan Pak kepada pemirsa di luar sana? Ya, jadi tempat ini kan merupakan satu kawasan baru, di mana tempat ini seperti yang Anda sampaikan tadi, tepat berada di dalam gedung Fajar Geraha Pena Makassar, di lantai 1, merupakan kawasan baru yang kami persembahkan ya, untuk menambah ruang-ruang fasilitas publik baru di gedung Geraha Pena. Yes. Dan kebetulan memang hari ini hadir beberapa toko yang dibuka secara resmi untuk kita perkenalkan khusus untuk kawasan Pena de la Ville ini. Oke. Jadi Pena de la Ville ini sendiri di dalamnya ada beberapa outlet. Ya, ada kafe dan restoran dan fasilitas lainnya. Oke, jadi bukan semata-mata hanya kafe di dalamnya Pak ya? Ya, bukan. Jadi sebetulnya Pena de la Ville itu adalah nama kawasannya. Nama kawasannya. Nama sebuah kawasan yang kami ambil dari bahasa Itali dan Prancis. Yang artinya pena itu tentunya adalah pena sesuai dengan nama gedungnya sendiri. Baik. Ya. Kemudian de la Ville itu adalah kota ya. Jadi ini merupakan kota mini. Jadi kota Menara Pena. Kota Menara Pena yang ada di gedung Geraha Pena. Baik. Nah, di dalam kota itu tentunya kan ada
infrastrukturnya mulai dari lampu, jalan, trotoar, dan di dalamnya ada kafe dan restoran tadi. Oke, jadi itu bentuk skenarionya. Berarti dalamnya juga ada pemimpin ceritanya Pak Irwan ya? Ya, memang karena mengingat bahwa memang namanya adalah kota mini, ya. Jadi secara tidak langsung juga saya mengangkat diri saya selaku sebagai wali kota Pena de la Ville. Oh, luar biasa. Jadi boleh saya panggil Pak Wali ini? Ya, terserah. Oke, Pak Wali dari Wali kota. iya, Wali Kota Pena de la Ville. Ya. Oke, kemudian ini konsepnya kalau kita lihat ada istilah khususnya untuk konsep yang ada di dalamnya Pak, Italian konsep atau bagaimana? Sebenarnya tempat ini merupakan gabungan dari beberapa tempat-tempat klasik dan tempat-tempat indah ya menurut saya di kawasan Eropa Barat, Timur, dan juga London ya, Inggris ya, karena bentuk bangunan di sini ada ciri khasnya mewakili beberapa tempat itu yang terutama di Eropa ya. Jadi suasananya atau vibes-nya memang ya kita akan merasa serasa berada di Eropa. Di Eropa. Ya. Memang ini adalah salah satu konsep yang baru di Kota Makassar. Satu-satunya yang baru saya lihat Pak, tepat ada di Gedung Geraha Pena kan ya. Oke. Nah, ini waktu pembangunannya itu Pak Irwan dari kapan sampai kapan ini rencananya? Waktu yang kami butuhkan untuk menyelesaikan tempat ini kurang lebih hampir 1 tahun lah. Oke. Ya, hampir 1 tahun. Karena tempat ini memang cukup, bisa dikatakan cukup besar lah. Dan karena mengingat yang kita bangun sebetulnya di sini juga bukan sekedar membangun semen dan bata ya. Jadi ada sesuatu yang memang mewakili juga rasa rindu kami ya terhadap suasana-suasana di Eropa. Oke. Berarti Pak Irwan lama tinggal di Eropa atau gimana nih Pak? Saya sering melakukan trip ke Eropa, sehingga saya banyak melihat suasana-suasana di sana. Banyak yang terinspirasi. Rasanya kita di mana waktu ya terasa lambat karena kita ingin menikmati suasana itu lebih lama. Oke, akhirnya dibangun versi Makassar, Pak ya? Itulah yang kami bawa ke sini dengan harapan bahwa masyarakat khususnya di Kota Makassar juga tidak perlu jauh-jauh ke Eropa, tapi bisa merasakan atmosfer itu. Baik. Tapi saya jadi penasaran Pak, kesulitan apa sih yang pertama mungkin dialami ketika mau membangun konsep seperti ini di dalam gedung? Ya, memang ini bisa dikatakan cukup unik karena ada gedung di dalam gedung. Iya, ada gedung. Ada gedung di dalam gedung. Artinya ada perkotaan dalam gedung, iya, Pak ya? Ada sebuah kota yang kita kawasan kota yang kita mirip sebuah kota yang kita bangun di dalam gedung dan bahkan dari luar barangkali banyak yang tidak tahu, bahkan tidak menyangka bahwa ada gedung di dalam gedung. Iya, betul sekali. Orang-orang di luar sana tidak akan menyangka kalau ada spot terbagus di lantai 1 Geraha Pena, Pak Irwan ya. Sebetulnya saya juga selaku pengelola atau dalam hal ini mewakili manajemen sebagai Dirut Geraha Pena, memang kita ingin mempersembahkan pada seluruh tenan-tenan yang berkantor di Geraha Pena ada satu ruang ya untuk mereka bercengkrama, berkolaborasi. Apalagi selama ini saya yakin orang-orang di luar itu melihat Geraha Pena itu, Fajar Geraha Pena itu adalah hanya sebuah ruang kantor yang aktivitasnya tidak lepas dari aktivitas hanya berkantor, bekerja ya sehari-hari, sehingga itu yang kami coba untuk berikan fasilitas yang lebih kepada khususnya tenan-tenan kita agar ada
ruang-ruang lain yang mereka bisa manfaatkan untuk kegiatan Kegiatan sehari-hari. sehari-hari lebih santai Pak ya. Ya, lebih relax. Ya, oke. Tapi kan ada di lantai 19 Pak. Ya, Orang-orang betul. kenalnya. Betul. Betul sekali bahwa di lantai 19 juga kita juga sengaja kita buat di lantai 19 memang konsepnya berbeda. Baik. Konsepnya berbeda karena lantai 19 itu adalah lantai yang paling atas dan view-nya juga cukup unik di Kota Makassar karena 360 derajat. Kita bisa melihat seluruh Kota Makassar. Betul Pak. Jadi ada city view, jadi kita bisa melihat pantai laut ya, kemudian sana pegunungan mengelilingi Kota Makassar. Bisa Dan dilihat kebetulan semua, Pak. sekali posisi Gedung Grapena ini kan merupakan bisa dikatakan center, gitu. Yes, Ya. strategis ya Sangat Pak. strategis sehingga keliling kita di lantai 19 ya bisa melihat seluruh kota. Ya, betul. Jadi konsepnya berbeda. Jadi ada sesuatu yang dinikmati di situ dan di lantai 1 juga ada vibes yang berbeda. Iya, sama yang dikatakan tadi bisa melihat 360 derajat Kota Makassar Iya, Pak ya. Kota Makassar. Iya, berarti kalau di lantai 19 itu bisa kita katakan jual view pemandangan, kalau di sini betul jual spot Pak ya. Ya, ini Oke, spot, ya. iya, itu yang jadi pembeda Pak ya. Bedanya. Oke, kalau mungkin ada orang-orang yang dari luar ingin berkunjung ke Grapena, pasti orang-orang akan bertanya, tapi apa yang bisa dinikmati di Grapena? Ternyata ada 2 yang bisa dinikmati Pak ya. Betul. Oke, yang pertama itu pemirsa yang bisa kita nikmati ada di lantai 19, yaitu pemandangan. Kemudian di lantai 1 kita bisa menikmati spot kota Eropa. Ya, Gitu Pak ya. bukan sekedar ruang perkantoran saja ini. Iya, betul sekali. fasilitas lain. Jadi walaupun tidak ada kegiatan di perkantoran di Grapena, tapi kan ada kafenya yang bisa kita kunjungi. Ya, betul sekali Pak ya. betul sekali. Ya, Pak Irwan tadi mengatakan bahwa selain kafe ada lagi yang beroperasi di spot lainnya. Ya. Apa saja itu Pak selain kafe sendiri? Ya, memang di sini fasilitas kita salah satunya adalah ini akan ada barbershop ya. Jadi tempat ini, kawasan ini juga memang kita siapkan ada tiga sebetulnya yang bergabung menjadi satu di sini. Pertama, tidak lepas dari bisnis kita sebagai ruang perkantoran, kami menyiapkan ruang coworking space sehingga masyarakat Kota Makassar khususnya yang bisa menikmati ruang-ruang coworking ini untuk bekerja santai. Oke, ruang coworking ini yang bagian mana Pak Irwan? Ada di lantai atas. Di lantai 2. Di sini juga. Oke. Di depan. Oke. Kita berbeda lantai masih di kawasan ini juga ya. Baik. Nah, kemudian cafe tadi, terus yang ketiga adalah event space. Event space. Ya, Baik. event space itu tadi. Jadi di sini juga kita bisa melakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan event. Event, kegiatan-kegiatan lainnya, hiburan lainnya Pak ya? Iya, betul, betul sekali. Jadi ada beberapa restoran dan nantinya akan berkembang juga. Jadi ada beberapa toko-toko lah, ya, outlet. Oke. Ya, jadi sebetulnya bisa dikatakan juga akhirnya jadi semacam semi mall lah. Semi mall. Ya, mini mall lah. Baik, luar biasa sekali. Toko-toko. Ya, begitu. Berarti Vena della Ville ini bukan hanya menyangkut terkait dengan kafe atau mungkin tempat untuk membuat kita rileks, artinya minum kopi dan sebagainya Pak Irwan ya. Iya. Tapi ternyata ada 3 yang kemudian disajikan di dalam sini di Vena della Ville ini. Yang pertama itu ada coworking, yang kedua kafe, yang ketiga event space. Event space-nya ini Pak, mungkin boleh diperjelas Pak Irwan, apakah dia produk-produknya bekerja sama dengan brand luar atau brandnya Pak Irwan sendiri nih? Tidak, kami secara langsung karena ini part of Fajar Grapena, jadi sehingga semua manajemen untuk kawasan Vena della Ville kami handling secara langsung. Oke. Yang saya maksud event space itu adalah ketika ada yang ingin mengadakan acara misalnya seminar atau bahkan acara yang bersifat lebih sakral misalnya ada ya kita ada ruang-ruang itu. Kemudian ada ruang private yang ruang-ruang meeting kecil yang kita siapkan. Ingin rapat-rapat kecil gitu. Itu yang kami siapkan. Oh, event space ini Kak
Pak Irwan, apakah sudah lama hadir atau baru kali ini? Karena saya dengar-dengar kan Geraha Pena memang menyiapkan itu, Pak Irwan. Betul sekali. Tapi untuk kami kan di sini menyediakan fasilitas wedding hall juga. Yes. Tapi wedding hall itu kan cukup besar. Iya. Jadi di tempat ini ya kurang lebih bisa menampung untuk event space-nya 100 sampai 150 orang. 100 sampai Ya, 150 event-event kecil lah. orang. Event-event Event kecil kecil. yang tidak terlalu Besarnya melibatkan di banyak. wedding hall. Oke. Dan itu ketika ada orang yang mau melakukan event-event yang melibatkan orang 100 orang atau 150 orang itu Ya, bisa sangat langsung memadai. sangat memadai. Ya. Boleh di-spill harganya? Price list-nya? Kalau harga sebetulnya sangat terjangkau Sangat dan terjangkau. sahabat lah. Oke. Kalau Nah, boleh itu di-spoiler? Itu tergantung dari Jenis luas ruangannya Oh. akan, maksudnya luasannya akan dimanfaatkan karena kita agak customize gitu. Kalau konsep coworking tadi, Pak Irwan, gimana konsepnya? Konsep coworking ini sebetulnya mungkin selama ini kan banyak orang beranggapan bahwa menyewa di ruang kantor di gedung seperti Geraha Pena pasti mahal. Ya, Ya, itu anggapannya. stigma mereka. Tapi stigma di luar seperti itu. Namun kami sebetulnya menyiapkan banyak pilihan. Oke. Contohnya kalau di tempat kita bisa memanfaatkan ruang coworking ini dengan tidak harus menyewa ruang kantor di Fajar Geraha Pena. Oke. Artinya hanya cukup mengeluarkan mendaftar sebagai member, sudah bisa memanfaatkan atau menjadikan Geraha Pena ini sebagai alamat berkantor. Tapi tidak perlu sewa ruang kantor. Jadi pasti bertanya, terus ruangannya di mana kami harus duduk? Nah, inilah kawasan Pena della Ville yang bisa dimanfaatkan semua sudut, bisa dimanfaatkan untuk duduk bekerja. Dan tambahannya bahwa kapasitas yang kami siapkan itu semua surat menyurat itu akan dihandling oleh staf kami. Oke. Jadi ketika kita menjadikan ini sebagai alamat berkantor, maka akan secara otomatis surat menyuratnya akan dihandling sama salah satu staf kami. Oke, kita tahan. Pak Irwan tadi mengatakan bahwa spotnya bisa dipakai di mana saja. Ya. Kalau misalnya ibaratnya begini Pak Irwan, bertepatan mungkin dua objek yang masuk ingin menyewakan coworking ini, itu persoalannya bagaimana? Ya karena kan tempat kita sebetulnya luas, Oke. kita banyak pilihan. Kita juga akan saat ini menjalankan service office. Ya. Service office itu ada di lantai 5. Jadi bagi yang member dan kita, karena istilahnya ini kan semacam hot desk ya. Jadi hot desk itu jadi tempatnya berpindah-pindah, tinggal melihat mana meja yang kosong. Oh. Ya, jadi fleksibel. Itu kalau termasuk member. Yang member. Yang member. Ya, tapi keuntungan untuk menjadi member adalah surat menyuratnya mereka, korespondensi mereka akan kita handling karena sudah menjadikan Geraha Pena sebagai alamat berkantor, walaupun tidak sewa ruang secara khusus. Gitu. Lalu apa yang menjadi pembeda secara spesifik Pak Irwan? Kalau kita menyewakan langsung setiap lantai misalnya kita menyewakan lantai 4 untuk alamat berkantor dan kita menyewakan coworking ini, apa yang menjadi pembeda secara spesifik? Sangat berbeda karena kalau kita menyewa ruang kantor tentu biayanya juga cukup lumayan. Ya, misal nyewa untuk 10 meter persegi pasti harganya berbeda. Kalau hanya menjadi member harganya kan sangat bersahabat. Jauh, ya, sangat jauh sekali. Relatif sangat murah lah. Relatif sangat murah. Apalagi menjadikan alamat berkantor di gedung Geraha Pena. Boleh diibaratkan Pak Irwan, ketika kita menyewakan lantai harganya sekian-sekian dengan kita menyewakan coworking, bedanya boleh kita lihat? Ya, jadi begini. Memang kalau kita mengikuti harga pasar, untuk menyewa sebuah ruang kantor, manapun khususnya Kota Makassar, itu berada di angka 220.000 per meter persegi. Ya. Jadi kalau kita menyewa 10 meter persegi, berarti kita harus mengeluarkan biaya kurang lebih sekitar 2 juta lebih per 10 meter persegi. Gitu. Tapi kalau untuk menjadi member, itu sudah bisa biaya tersebut bisa untuk menjadi
1 tahun untuk sewa itu hanya 1 bulan. Oh, bedanya. Kira-kira seperti itu. Cukup jauh memang Pak Irwan. Jauh. Hanya memang kita tidak memiliki ruang private. Khusus, iya betul. Tapi kami menyiapkan ruang-ruang meeting private kalau ingin mengadakan meeting-meeting yang sifatnya private. Oke. Gitu. Misalnya di hari-hari By order ya. by order. Oke. Jadi Booking lah. baik, saya mengerti Pak. Karena ini kantor bersama. Ya, kantor bersama, betul. Ya. Jadi kita ketemu dengan orang-orang yang menyewakan lainnya juga, Pak Irwan ya? Iya, jadi semua member punya hak yang Punya sama. hak yang sama. Kalau Oke. ada 20 member, ya itulah nanti yang kami atur penggunaannya kapan. Disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk mengantisipasi tidak adanya terjadi cekcok dan sebagainya dengan member lain, Pak Irwan? Ya, saya pikir kita akan melihat daftar antrian disesuaikan dengan urutan siapa yang lebih dulu untuk melakukan reservasi. Reservasi. Ya, Baik. berdasarkan reservasi tentunya ya harus profesional. Iya. Artinya kalau Anda orang ketiga, berarti kan ada orang kedua dan orang pertama yang lebih dulu melakukan reservasi. Oke, ya harus menunggu dulu. Iya, jadi pasti ada semacam schedule yang harus kita buat bahwa di jam sekian sampai jam sekian itu available. Yes. Jam sekian, sekian terisi. Berarti bisa dipastikan tidak ada ketimpangan yang terjadi di dalamnya, Pak Irwan ya? Sangat bisa karena itu sudah kita lakukan juga di lantai 5. Oke. Ya. Nah, untuk menjadi member itu sendiri, Pak Irwan, ada batas waktu yang ditentukan atau bebas saja? Ya, untuk menjadi member itu penawaran saat ini memang kami berikan minimal 6 bulan. 6 bulan. Iya, minimal 6 bulan. Dan tentunya harga 6 bulan dan 1 tahun pasti berbeda. Dengan syarat dan ketentuan apa ya, Pak Irwan? Syarat dan ketentuan sebenarnya tidak terlalu Tidak tentu. banyak. Artinya yang jelas bahwa data-data yang diberikan juga bukan data-data yang tidak benar. Ya. Oke. Ya, karena ya kita juga harus menjamin bahwa orang-orang yang ada di sini memang beretikat baik. Oke. Itu yang perlu dipastikan, Pak Iya, Irwan. itu. Akhirnya Bukan bermaksud mempersulit Yes, dengan berbagai betul. macam syarat. Tentunya syarat-syarat itu akan kita permudah. betul. Gitu. Untuk keamanan jangka panjang, Pak Iya, Irwan. betul. Ini melandasi apa, Pak Irwan, sampai ingin melakukan dan membangun yang seperti ini gitu? Termasuk coworking Ya, tadi? Sebenarnya begini, saya mengamati ya sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang ruang perkantoran, kita melihat terjadi transformasi budaya kerja. Oke. Jadi saat ini khususnya startup dan beberapa perusahaan-perusahaan besar pun sudah berubah budaya kerja. Ya, baik. Sehingga istilahnya sekarang sudah ada yang work from home, WFH. work from cafe dan lain-lain dengan istilah-istilah yang zaman sekarang ini sudah semakin banyak. Oke. Sehingga ada sebagian yang bekerja di kantor, ada sebagian bekerja di luar kantor. Di luar kantor, betul. Ya, walaupun memang kemungkinan itu adalah bagian dari efisiensi dari perusahaan. Ya, mereka mempekerjakan sebagian karyawan di kantor, maka pekerjaan juga sebagian di rumah. Oke. Hingga ada pilihan dan kita melihat pasar seperti itu semakin berkembang dan kita ingin mengakomodir dari kebutuhan pasar tersebut. Kami melihat seperti itu sehingga kami lihat ada peluang. Kami mencoba mencari konsep baru dengan suasana yang sedikit berbeda. Karena itu tadi saya bilang bahwa di sini kan tempat kami berharap di sini akan lahir sebuah ide-ide cemerlang. Sehingga tentunya untuk melahirkan sebuah ide yang cemerlang itu perlu suasana yang nyaman, ya, yang nyaman, menenangkan jiwa itu yang kita ingin. Untuk bisa mendapatkan banyak inspirasi, Pak Irwan. Mendapatkan banyak inspirasi sehingga memang bulan tempat ini saya sendiri yang turun langsung mendesain tempat ini dari awal sampai seperti ini, secara keseluruhan. Ya, Baik. ide yang saya dapatkan. Baik, Pak Irwan. Ada satu titipan pertanyaan dari Gen Z, Pak Irwan. Kita dari tadi menyebut Gen Z ya, zaman-zaman sekarang gitu. Kenapa harus nongkrong di sini katanya? Ya, kalau bertanya mengapa harus nongkrong di sini, saya pikir itu tergantung perspektif masing-masing. Baik. Ya, artinya kami selaku pengelola manajemen tentunya
akan memberikan pelayanan semaksimal mungkin, Oke. yang terbaik. Dan tentunya yang tadi kami mencoba untuk menyuguhkan sesuatu yang berbeda dari tempat lain. Oke. Yang seperti Mbak tadi sampaikan bahwa mungkin ini yang pertama di Makassar, Di Kota Makassar, betul. Kota Makassar, sehingga jika berbeda di tempat lain berarti kan harus mencoba untuk nongkrong di sini. Betul. Soal kenyamanan kami tidak bisa mengukur. Oke. Nah, Berbeda-beda, Om. berbeda-beda dari pendapatnya, tergantung Iya. ya apa kebutuhan masing-masing. Betul. Ya. Tapi dimaksimalkan memberikan yang terbaik Ya, pelayanan. kami akan berusaha semakin dan kami pun juga berharap bisa mendapat banyak masukan Betul. untuk perbaikan. Baik. Ya. Baik. Untuk harga kopinya sendiri start from berapa, Pak Saya Irwan? kira tempat ini adalah tempat yang sangat cukup bersahabat Oke. untuk utamanya untuk karyawan. Oke. Ya. Jadi harga sangat bersahabat. Contohnya kopi-kopi kita yang di luar, yang kopi aren misalnya yang sangat populer saat ini ya, itu kisaran harga kita juga hanya di paling mahal 25.000. Oke, start from 25.000. Ya, ada yang di bawah itu juga masih ada. Oke. Ini cukup Saya pikir bersahabat. itu harga yang cukup bersahabat di mana di luar, dan kami berani menjamin bahwa bahan-bahan yang kami gunakan itu adalah bahan yang sudah cukup premium. Oke. Dan kita juga tak tanggung Betul sekali, Pak Irwan. mendapatkan sebuah kopi yang dengan bahan premium, Premium, dengan ya. harga di kisaran itu. Saya kira itu sudah Iya. cukup worth it lah. Betul sekali, apalagi dengan tempat yang disajikan cukup nyaman seperti ini, Pak Irwan ya. Nyaman, Baik. sedemikian rupa lah. Baik. Itu saya pikir itu ya. Oke. Baik. Terakhir mungkin Pak Irwan, untuk harapannya ke depannya menjelang grand opening apa saja untuk Vena de la Ville ini sendiri? Ya, sebetulnya harapan saya, karena ini bukan sekedar saya ingin bernostalgia dengan suasana-suasana Eropa, tapi saya ingin persembahkan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar bisa merasakan suasana Eropa dan betul karena memang ini kami rancang dengan sepenuh hati ya, Baik. dengan betul-betul dengan cita rasa dilebur menjadi satu lah ya, sehingga kita berharap dengan adanya fasilitas ini bisa bermanfaat menjadi ruang cerita baru, kemudian di sini juga menjadi tempat berintegrasi dan juga bisa berpartisipasi khususnya dalam peningkatan baik secara ekonomi dan perkembangan Kota Makassar ya. Jadi kota yang semakin maju. Betul sekali. Itu. Ya, oke. Terima kasih Pak Irwan sudah menyempatkan waktunya wawancara di opening ceremony pada hari ini. Tentu menjelang grand opening pasti akan lebih banyak lagi spot yang akan diperkenalkan dan lebih cantik lagi Pak Irwan ya. Dan sekarang saja belum grand opening tapi luar biasa suasananya, cukup membawa semangat gitu ya Pak Irwan ya. Ya, apalagi kalau nanti grand opening. Tentunya nantikan grand openingnya, pantau terus apa namanya sosmednya Pak Irwan yang bisa kita pantau terus untuk Saat ini yang ada di Instagram itu adalah Ide House ya. Ide House. Mungkin Vena de la Ville-nya gitu. Oke, jadi nantikan di situ Pak ya untuk informasi-informasi grand opening berikutnya tentunya. Nah, di Ide House itu sendiri, kalau kita lihat di belakang kita ini adalah Ide House, cafe Ide House namanya. Ini konsepnya ada lebih kepada coffee dan bakery sebetulnya. Oke. Jadi kafenya gitu. Dan di dalam Ide House itu ada ide kopi dan Alula Bakery. Oke, berarti ada snack-snacknya juga Iya, Pak Irwan. snacksnya dan termasuk makanan beratnya yang ya akan memanjakan lidah para karyawan maupun di luar dari karyawan dengan harga HP-nya. yang saya pikir sangat besar. Iya, betul sekali. Dengan tempat yang sangat nyaman Pak Irwan ya. Ditambah lagi dengan tempat sangat nyaman. Betul sekali. Iya, saya hampir lupa Pak Irwan. Bukanya dari kapan sampai kapan jamnya Pak? Ya, kebetulan ini memang bukanya seperti
kafe pada umumnya. Oke, tidak mengikuti jam kantor berarti Pak Irwan ya? Tidak, seperti kafe pada umumnya. Karena ini kan bagian yang bisa bukan uang kantor. Ini adalah fasilitas publik dan untuk semua kalangan. Oke. Untuk semua kalangan, baik dari yang muda sampai dengan yang tua. Ini sangat cocok saya pikir. Takutnya saya mau malmingan, mau sampai jam 10 malam, tapi ternyata karena ada di Geraha Pena, nggak bisa. Tapi ternyata ini bisa diakses sama dengan kafe pada umumnya. Oke, baik, terima kasih informasinya Pak Irwan, luar biasa ya. Intinya kalau mau malmingan di Ida House aja, gitu Ya, mungkin ya, kurang lebih. Kalau Anda lihat juga di salah satu rambu-rambu kita di atas, kami plesetin nama kota IKN. IKN itu adalah istri kamu ngambek. Nongkrong di sini aja. Oh gitu. Jadi kalau ada yang suaminya di rumah tidak ada, cari aja di sini. Cari aja di sini. Barangkali ada di sini Pak Irwan ya. Baik. Oke. Gitu. Baik, terima kasih Pak Irwan ya sudah menyempatkan waktunya. Lagi-lagi pemirsa, jika mau nongkrong maka di Ida House aja. Kalau tidak ada IKN itu plesetan dari idaman kaum nongkrong. Idaman kaum nongkrong tentu ada di Geraha Pena, di Pena de la Ville. Baik, terima kasih Pak Irwan sekali lagi. Satu informasi 4 media bisa dibaca, didengar, dan juga bisa ditonton. Sampai jumpa dan jangan lupa ke Pena de la Ville.